Yuk kita lanjutin lagi pembahasan kita tentang soal asli SIMAK UI 2026. Di video yang kemarin kita udah bahas 8 soal, berarti hari ini kita akan bahas 7 soal sisanya ya. Buat kamu yang cocok gitu dengan cara ngajar aku, boleh ya dibantu subscribe guys, biar kamu dapat update terbaru gitu kalau misalnya aku upload video belajar. Ya, langsung aja ya. Kita mulai pembahasan soal di soal yang ke-9. Soal ini menanyakan tentang kata serapan. Sebenarnya nggak susah ya kalau kita tahu apa sih definisi kata serapan. Kata serapan itu kan berarti kata yang udah diserap ke bahasa Indonesia. Yang ditanyakan di sini itu kan tentang penggunaan kata serapan yang salah. Dalam bacaan di atas terdapat pada kalimat, karena yang ditanyakan itu penggunaan yang salah, berarti kita perlu cek kebakuannya. Selain itu, kita bisa cek juga bagian konteks kalimatnya. Jadi misalnya nggak ketemu gitu ya, kata-kata yang tidak baku, ya berarti kita pilih aja kata serapan yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Kita nggak perlu baca teks yang panjang ini, kita cukup analisis kata-kata yang ada pada opsi jawaban. Opsi yang A, ini ada kalimat 5, kita cek kalimat 5 dalam konteks pembelajaran pengetahuan prosedural di pendidikan kejuruan, model pembelajaran direct instruction memiliki potensi yang signifikan. Kalau kita cek kata serapannya di sini ada konteks, ini penulisannya udah tepat, prosedural ini juga udah tepat, potensi udah tepat, signifikan ini juga udah tepat. Kalau direct instruction, ini kan belum diserap ya, ini masih kata asing. Jadi nggak perlu kita cek. Opsi A, nggak ada kesalahan, berarti bukan jawabannya. Kemudian kalimat 3, pembelajaran efektif dalam pendidikan kejuruan tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja. Kalau kita cek kata-kata pada kalimat 3 ini juga semuanya udah tepat. Efektif ini benar, pakainya F. Mentransfer ini juga benar. Teknis ini juga tepat. Nggak ada lagi yang salah. Berarti bukan opsi yang B. Kemudian opsi yang C, kalimat 9, kita cek. Misalnya penggunaan video tutorial interaktif yang dapat membantu siswa memvisualisasikan dan memahami langkah-langkah prosedural dengan lebih baik. Kata-kata serapan yang ada di kalimat 9 ini juga semuanya tuh tepat. Berarti bukan kalimat 9 jawabannya. Kemudian yang D, kalimat 10, simulasi digital dan augmented reality juga dapat memberikan pengalaman praktis yang lebih realistis dan aman bagi siswa sebelum mereka menerapkan keterampilan di dunia nyata. Ini juga nggak ada yang salah ya. Berarti bukan opsi D. Terakhir, opsi yang E, kita cek kalimat 8. Integrasi teknologi informasi dalam model direct instruction dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran pengetahuan prosedural. Nah, di kalimat 8 ada yang salah nih. Efektivitas itu penulisannya bukan kayak gini. Kalau efektif, itu bener ya, dia tuh pakainya tuh F gitu. Tapi kalau misalnya efektivitas, penulisan yang baku itu adalah pakainya V. Karena kata serapannya di sini itu dari kata effectivity. Nah, karena kan belakangnya VT gitu ya, berarti pakainya tuh V, bukan F gitu. Makanya yang baku adalah efektivitas. Nah, kalau efektif sendiri itu kan serapan dari efektive gitu. Makanya V yang belakang ini tuh diubah jadi F aja. Udah jelas ya untuk soal ini, berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Kalimat 8, ini terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yakni efektivitas yang pakai F, harusnya efektivitas pakainya V. Selanjutnya, di soal nomor 10, di sini yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak logis. Tidak logis dalam konteks ini tuh sama kayak pas kamu ngerjain UTBK. Jadi, tidak logis ini antara tidak ada S atau tidak ada P. Karena kalimat yang logis itu kan harus ada minimal subjek dan predikat. Untuk menjawab soal kayak gini, kita tuh nggak perlu juga ya baca teks yang panjang ini. Kita cukup analisis aja kalimat-kalimat yang ditunjuk pada opsi jawaban.
Di sini kalimatnya tuh ngacak ya. Kita mulai dari kalimat 7. Model ini subjek, efektif, predikat dalam membantu siswa menguasai keterampilan teknis dan prosedur kerja yang spesifik. Ada kata dalam ya, berarti di sini semuanya adalah keterangan. Kalimat 7 ini tuh logis, karena ya dia udah ada S dan P. Berarti bukan kalimat 7. Kemudian opsi yang B, kalimat 5 kita cek. Dalam konteks pembelajaran pengetahuan prosedural di pendidikan kejuruan, di sini ada kata dalam, kemudian sampai koma, di sini semuanya adalah keterangan. Model pembelajaran direct instruction, ini kan yang dibahas ya, dia jadinya subjek, memiliki itu predikat, potensi yang signifikan ini adalah objeknya. Kalimat 5 ini juga tepat kan? Udah ada subjek, udah ada predikat, udah ada objek, berarti bukan kalimat 5 jawabannya. Kemudian kalimat 9, misalnya, ini ya udah konjungsi aja gitu ya, nggak perlu dicek SPOK-nya. Terus penggunaan video tutorial interaktif, ini kan harusnya subjek nih. Tapi karena ada yang dapat membantu, ini tuh nggak bisa jadi predikatnya. Jadi semuanya di sini adalah perluasan subjek sampai titik. Berarti opsi C ini tuh bisa jadi jawabannya karena kalimat 9 ini tidak memiliki predikat. Supaya kalimat 9 ini ada predikatnya, kita bisa hapus kata yang. Kalau kata yang kita hapus, penggunaan video tutorial interaktif ini bisa jadi subjeknya, terus membantu ini bisa jadi predikatnya, siswa ini tuh jadi objeknya, memvisualisasikan dan memahami langkah-langkah prosedural dengan lebih baik, ini tuh jadinya adalah pelengkapnya. Nanti bisa jelas ya SP-nya kalau misalnya yang-nya ini tuh dihapus. Sekarang kita lihat kalau kalimat 10, simulasi digital dan augmented reality, ini jadinya adalah subjek, juga dapat memberikan predikat, pengalaman praktis yang lebih realistis dan aman. Ini objeknya bagi siswa, keterangan, sebelum mereka menerapkan keterampilan di dunia nyata. Ini juga semuanya sebagai keterangan. Udah ada SP-nya, berarti kalimat 10 ini adalah kalimat yang logis. Terakhir, kalimat 3, pembelajaran efektif dalam pendidikan kejuruan, ini semuanya subjek, tidak hanya mentransfer, itu predikat, pengetahuan dan keterampilan teknis, ini adalah objek, tetapi ini berarti ada klausa lagi ya, mengembangkan, ini tuh predikat lagi, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja, semuanya adalah objeknya. Berarti kalimat 3 ini tuh ada dua klausa dan subjeknya tuh sama gitu, pendidikan kejuruan. Kalimat 3 ini logis, berarti bukan jawabannya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah opsi C. Kalimat 9 ini adalah kalimat yang tidak logis karena nggak ada unsur predikatnya. Selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah pola dasar kalimat. Sebenarnya pola dasar kalimat ini tuh hampir mirip ya dengan pola kalimat gitu. Tapi biasanya pola dasar kalimat ini hanya mempertimbangkan unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Unsur keterangan itu boleh diperhatikan, boleh enggak. Terus selain memperhatikan SPOP-nya, pola dasar kalimat itu juga memperhatikan jenis kalimatnya. Sekarang kita cek dulu ya kalimat yang dikutip pada soal ini. Mereka di sini adalah subjek, mencari itu adalah predikat, sesuatu itu adalah objek, di tempat yang gelap. Ini keterangan tempat ya. Polanya adalah SPOK, pola dasarnya di sini adalah SPO, dan kalimatnya ini adalah kalimat aktif yang transitif. Sekarang kita cek aja mana sih yang paling mirip polanya dengan kalimat yang dikutip. Kita mulai dari kalimat 4. Namun, ini konjungsi aja ya, konjungsi antar kalimat. Menciptakan pembelajaran yang efektif di sekolah kejuruan, subjek, masih menjadi predikat, tantangan. Ini tuh bukan objek ya, tapi pelengkap. Karena predikatnya tuh menjadi. Karena kalimatnya nggak bisa dipasifkan, setelahnya itu adalah pelengkap gitu. Terus terutama dalam mengembangkan keterampilan praktis dan pengetahuan prosedural, ini tuh keterangan apositifnya. Nah, yang A ini tuh pola dasarnya adalah SPP.
dan bukan kalimat aktif transitif. Berarti bukan opsi A jawabannya. Kemudian opsi B, kalimat 2, pembelajaran efektif, ini subjek menjadi itu predikat, kunci utama itu adalah pelengkap. Predikatnya nggak bisa dipasifkan, jadi setelahnya itu nggak bisa objek. Terus dalam mencapai tujuan pendidikan kejuruan tersebut, ini tuh semuanya jadi keterangan. Pola dasarnya sama kayak kalimat 4, SPP. Kalimatnya bukan aktif transitif. Ini juga bisa kita eliminasi. Kemudian yang C, kalimat 5, dalam konteks pembelajaran pengetahuan prosedural di pendidikan kejuruan, ini semuanya adalah keterangan. Kemudian model pembelajaran direct instruction, ini tuh subjek, memiliki predikat, potensi yang signifikan, ini adalah objek. Ini pola dasarnya sama ya, SPO. Bisa jadi jawabannya. Kita cek D kalimat 1, pendidikan kejuruan, subjek, memiliki predikat, peran strategis, objek, dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja. Ini keterangan. Nah, pola dasarnya juga sama, guys. Di sini SPO. Dua-duanya sama-sama kalimat aktif transitif. Terakhir yang E, kalimat 3, pembelajaran efektif dalam pendidikan kejuruan, subjek, tidak hanya mentransfer, ini tuh predikat, pengetahuan dan keterampilan teknis, ini tuh objek, terus ada tetapi ya, berarti ada klausa lagi, mengembangkan, ini tuh predikat, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan di dunia kerja, ini tuh jadinya objek lagi. Berarti kalau yang E, itu pola dasarnya adalah SPO, kemudian PO. Ini tuh kalimatnya adalah kalimat majemuk. Berarti beda ya, opsi yang E ini bisa kita eliminasi. Nah, sekarang gimana nih antara opsi yang C sama opsi yang D? Jadi, tadi kan polanya di sini SPOK ya. Kalau yang kalimat 5, polanya adalah KSPO. Terus kalau yang kalimat 1, polanya SPOK. Berarti, ya kita pilih aja yang sama persis ya. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang D, polanya tuh SPOK. Kalau yang C, polanya itu KSPO. Jadi, untuk soal ini jawabannya yang D ya. Lanjut, soal nomor 12 yang ditanyakan adalah posisi kalimat. Ini juga sama kayak yang di UTBK. Di sini, untuk ngerjain soal kayak gini, kita tuh harus cari kata kunci di kalimat yang mau ditambahkan. Kita baca dulu ya. Namun, penerapan direct instruction perlu dikombinasikan dengan teknologi informasi untuk mengoptimalkan potensinya dalam era digital. Berarti kata kuncinya di sini adalah direct instruction. Kalau kita cek pada teks ini, direct instruction itu tuh baru muncul di paragraf kedua, khususnya pada kalimat 5. Berarti kita bisa cek ya, isi paragraf keduanya dulu. Dalam konteks pembelajaran pengetahuan prosedural di pendidikan kejuruan, model pembelajaran direct instruction memiliki potensi yang signifikan. Direct instruction menekankan penyampaian pengetahuan prosedural secara terstruktur dan sistematis. Berarti ini tuh nggak bisa ya diletakkan setelah kalimat 5, karena di situ ada kata namun. Berarti ini kan menunjukkan pertentangan. Kalimat 5 di sini tuh baru ngejelasin seputar direct instruction yang punya potensi. Terus kalimat 6-nya ini tuh langsung ngejelasin masih seputar direct instruction-nya. Kalimat 7, model ini tuh ngacunya ke tadi ya, direct instruction, efektif dalam membantu siswa menguasai keterampilan teknis dan prosedur kerja yang spesifik. Terus 8, ini kan udah ngomongin integrasi teknologi. Berarti kalimat ini itu tuh perlu diletakkan setelah kalimat 7 dulu. Setelah ngejelasin seputar model direct instruction, itu kan di sini perlu dikombinasikan dengan teknologi informasi, gitu kan? Nah, makanya di sini ada integrasi teknologi informasi. Berarti penyatuan gitu. Kalau diletakin di setelah kalimat 8, ini nggak cocok. Karena di sini udah ngomongin informasi baru tentang teknologi informasi.
Nggak bisa juga diletakin di kalimat 9. Karena kalimat 9 ini tuh ngebahas contoh tentang integrasi teknologi informasi dalam model direct instruction. Makanya di sini jelas banget ya, jawabannya itu adalah opsi yang E. Kalimat ini itu diletakkan setelah kalimat 7 supaya padu dengan kalimat-kalimat lainnya pada paragraf kedua. Lanjut, soal nomor 13 yang ditanyakan itu kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, bagian rumpangnya di sini tuh ada pada kalimat 2. Berarti kita tinggal cek aja kalimat 2-nya. Berbagai jenis bahan pengawet hewani seperti daging, telur, dan ikan, titik-titik menjadi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan gizi dan selera konsumen. Produk di sini tuh maksudnya adalah produk makanan ya, yang diolah gitu dari telur, daging, atau ikan. Makanya titik-titiknya itu nggak bisa ya kalau pakai kata dimanfaatkan, atau diproduksi, atau dibudidayakan. Ini malah jauh banget. Diolah ini tepat, dikembangkan ini juga bukan. Kalau ada soal kayak gini, kita tinggal lihat konteksnya aja ya. Yang mana sih yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpangnya. Kalau di soal ini berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini berkaitan dengan pembagian paragraf. Soalnya, bacaan di atas sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Pengelompokan gagasan yang benar adalah, ingat, kalau misalnya paragraf itu hanya boleh menjelaskan satu ide pokok. Jadi, pemisahan antar paragrafnya itu tuh berdasarkan ide pokoknya, bukan berdasarkan jumlah kalimatnya. Oke? Jadi, di paragraf yang panjang ini sebenarnya itu tuh ada dua ide pokok. Makanya harus kita bagi gitu, berdasarkan ide pokoknya. Nah, untuk ngerjain soal kayak gini, kita tuh ya harus baca gitu teksnya. Terus, kira-kira mana sih ide pokok yang keduanya? Kita cek bacaannya ya. Pangan hewani telah menjadi bagian penting dalam pola konsumsi masyarakat karena mengandung gizi yang lengkap, khususnya kandungan protein dan asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Berbagai jenis pangan hewani seperti daging, telur, dan ikan menjadi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan gizi dan selera konsumen. Kalimat 2 ini masih bahas pangan hewani secara umum ya. Berarti 2 ini masih menjelaskan satu. Terus 3, sebagai bahan pangan hewani, ikan memiliki nilai gizi dan nilai ekonomi yang besar untuk mendukung kecukupan protein bagi masyarakat. Di kalimat 3, ini fokusnya udah ke ikan sebagai pangan hewani. Kalimat 4, Indonesia beruntung memiliki perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi yang kaya sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat. Ikan telah menjadi bagian dari pola makan masyarakat Indonesia sejak lama, terutama karena negara ini memiliki potensi perairan yang luas dan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Nah, ini juga fokusnya itu ke ikan. Ikan, selain dapat dikonsumsi dalam keadaan masih segar, dapat juga dijadikan aneka produk olahan untuk memperpanjang masa simpan sehingga dapat memudahkan distribusi. Ini juga fokusnya ke ikan ya. Terus 7, salah satu alasan penting pengolahan ikan adalah mudah mengalaminya pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme dan enzim. Ini juga ngomonginnya fokusnya ke ikan ya. Oleh karena itu, metode pengawetan ikan perlu dilakukan untuk menjaga kualitas, nilai gizi, dan keamanannya. Kalimat 1 sama kalimat 2 ini tuh ngebahas pangan hewani secara umum. Makanya dia bisa dikelompokkan menjadi satu paragraf. Nah, dari kalimat 3 ini tuh kan udah fokus ke ikan. Kalimat-kalimat lainnya juga fokusnya itu ke ikannya gitu. Makanya harusnya kalimat 3 ini tuh jadi paragraf lanjutannya atau paragraf keduanya. Jadi pembagiannya itu adalah 1 dan 2, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang fokus membahas ikan sebagai pangan hewani, ini tuh masuk ke paragraf keduanya. Mungkin kalau pakai perasaan itu agak aneh ya. Kok paragraf itu cuma 2 kalimat doang? Emang boleh? Boleh aja sebenarnya guys. Karena kan 2 kalimat itu udah memenuhi standar minimal paragraf ya.
Ada ide pokoknya, kalimat satu, kemudian kalimat dua ini sebagai ide penjelasnya gitu. Makanya jawaban lebih tepatnya itu adalah yang B ya. Lanjut, soal terakhir. Di sini yang ditanyakan itu berkaitan dengan kepaduan paragraf, tapi hubungannya juga sama kalimat gitu. Kalau kita cek soalnya, kalimat 7 dalam bacaan di atas kurang padu. Bentuk perbaikannya yang tepat adalah, kita cek kalimat 7, salah satu alasan penting pengolahan ikan, ini tuh kan subjek ya, adalah predikat mudah mengalaminya pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme dan enzim. Ini tuh jadinya tuh pelengkapnya. Bagian yang kurang padu itu tuh ada di sini nih, mengalaminya. Mudah mengalaminya pembusukan. Itu kayak nyanya mengacu kemana sih? Ya diperjelas aja gitu. Yang mudah mengalami pembusukan itu kan ikannya kan. Nanti kita cek mana sih di antara A, B, C, D, E yang kalimatnya itu lebih padu, lebih logis juga. Kalau yang A, salah satu alasan penting pengolahan ikan adalah ikan mudah mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme dan enzim. Ini tepat ya. Langsung gitu. Pelengkapnya itu ngejelasin ikan yang mudah mengalami pembusukan. Kalau kita bandingin dengan yang B, salah satu alasan penting pengolahan ikan adalah mikroorganisme dan enzim mudah membusuk pada ikan. Ini malah muter-muter gitu idenya. Makanya bukan jawabannya. Kalau yang C, salah satu alasan penting pengolahan ikan adalah mudahnya ikan mengalami pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme dan enzim. Ini juga agak rancu gitu ya, ada mudahnya ikan. Harusnya ya udah ikan mudah mengalami pembusukan, biar idenya tuh lebih jelas dan tegas gitu. Kalau yang D, salah satu alasan penting pengolahan ikan adalah mudah dialaminya pembusukan ikan. Ini jelas salah karena nggak logis gitu. Kalau yang E, salah satu alasan penting pengolahan ikan adalah mudah mengalaminya pembusukan ikan akibat aktivitas mikroorganisme dan enzim. Ini juga kurang tepat ya, idenya tuh nggak padu gitu. Makanya dari opsi A sampai E, yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Kalimatnya logis dan sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, gimana nih? Udah 15 soal yang dibahas. Apakah susah banget gitu? Kalau menurutku sih tetap susah ya, kalau dibandingin ke UTBK gitu. Jadi, buat kamu yang mau persiapan SIMAK UI, kayaknya mending belajar dari sekarang banget gitu. Kita jaga-jaga ya kalau misalnya hasil UTBK-nya itu kurang memuaskan. Nah, aku mau ingetin lagi kalau subscribe aja channel YouTube aku supaya kamu tuh dapat banyak pembahasan seputar bahasa Indonesia. Oke? Itu aja pembahasan soal pada kali ini. Semoga kamu makin paham dan sampai bertemu di video-video selanjutnya ya. Bye.